Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Susilawati, NIM 23086103. Saya Resi Amelia dengan NIM 23086382. Saya Alfia Ferani dengan NIM 23086011. Saya Remi dengan NIM 23086347. Saya Sudirman dengan NIM 23086263. Baiklah, di sini kami akan membuat video tugas akhir, yaitu mewawancara pelatih kebanggaan kita, yaitu Pak Rizky. Kepada Pak Rizky, mungkin bisa sedikit diceritakan Pak pengalaman terbaiknya selama melatih, sebelum kita masuk kepada inti yang sebenarnya atau pertanyaan yang akan kami pertanyakan kepada Bapak tentang lingkungan akuatik atau cara melatih. Terima kasih semuanya. Pengalaman terbaik itu pada saat melatih, kalau secara pribadi ya tentu kita ingin terbaiknya apa yang kita latih itu maunya bisa berenang. Itulah salah satu tujuan kita untuk melatih orang berenang. Jadi itu juga pengalaman terbaik. Kalau misalnya pengalaman terburuknya pasti ada, ya kan? Tidak mungkin setiap apa yang kita lakukan itu ada yang terburuk, pasti ada. Ya. Jadi yang selama ini kita jalani hal apapun pasti kita punya yang terbaik. Atau teman-teman ada yang pengen ditanyakan lagi tentang informasi tentang Bapak lah? Saya Kami persilakan. Pak, saya mau bertanya, apa yang membuat Bapak tertarik menjadi pelatih renang, Pak? Awalnya yang membuat saya tertarik jadi pelatih renang ini ya salah satu mungkin jalannya yang saya pilih mungkin sudah berbeda juga ya. Kalau kita bicara dari historis pengalaman saya mungkin dari basic saya tidak ada di renang. Cuma semakin kesini semakin jauh, semakin bertambah pikiran, minatnya jadi ke pelatih renang ini ada ke bisnisnya. Nah, jadi saya pikirkan peluang untuk mencari pundi-pundi atau cuan di renang ini juga lumayan menjanjikan. Itu awalnya pertama kali saya ingin menjadi pelatih renang. Kemudian setelah saya melakoni profesi sebagai pelatih renang, hari demi hari itu berpikir, oh menjadi pelatih renang bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi kita juga bisa merasakan kesenangan untuk pribadi kita sendiri. Kita bisa membuat orang yang tadinya takut dengan air menjadi dia takut, yang pertama. Kemudian orang yang tadinya tidak bisa berenang kemudian bisa jadi berenang. Apalagi sekarang olahraga renang ini sangat dianjurkan sekali, apalagi orang yang sudah mengalami di usia lanjut, apalagi sudah terkena penyakit stroke. Nah, itu kan juga dianjurkan sekali. Begitu banyak yang bisa kita dapat dari renang. Kemudian bukan hanya itu saja, ini juga bermanfaat untuk di keluarga kita. Karena nantinya kita nggak tahu renang ini, apalagi renang yang notabene air ya. Kita tidak bisa juga memastikan kalau kita berenang itu di kolam, ya kan? Kita bisa saja nanti pulang ke kampung, diajak keluarga, mandi sungai. Mereka tahunya kita nih anak olahraga, bisa semuanya. Nah, itu yang menjadi salah satu saya mendorong untuk bertekad juga yang tadinya notabene tidak bisa berenang, saya tekadkan kalau minimal saya berenang gaya dada itu bisa. Paling nggak bisa untuk nyelamatin orang, untuk dia sendiri dulu bisa. Itu dulu yang awalnya saya bisa jadi pelatih renang sekarang. Jadi Bapak sudah lama nih jadi pelatih. Menurut Bapak tantangan terbesar dalam melatih renang itu apa? Tantangan terbesar selama ini yang saya pernah lalui itu secara pribadi ya, saya paling tidak bisa melatih anak yang di bawah umur 10 tahun. Karena jujur saya umur masih belum terlalu tua, emosi masih ada gitu ya. Jadi itulah salah satu tantangan terbesar itu, karena kan anak kecil tuh tidak bisa kita bilang pun sedetail mungkin, sebagus mungkin katanya kita sampaikan ke mereka. Kadang-kadang mereka susah diatur, tidak mau melakukan. Nah, sementara orang tuanya tahunya di anak dilatih sampai habis untuk pertemuan dia sudah bisa berenang.
Nah itu yang menjadi tantangan terbesar bagi saya sampai saat ini untuk melatih di anak usia di bawah 10 tahun saya belum bisa ambil. Tapi kalau di atas 10 mungkin saya sudah bisa ada cara-caranya untuk melatih. Tapi ada nggak bang yang itu? Misalnya dia udah les tuh, kan katanya kan kalau misalnya orang tuanya tahunya anaknya masuk kelas keluar dan bisa berenang. Tapi ada nggak sih yang kayak udah habis ketemuan tapi dia belum bisa berenang gitu? Ada nggak? Ada. Nah itu balik lagi ke yang tadi, itulah salah satu tantangannya untuk kita melatih apalagi di renang. Menurut saya itu bukan tantangan di renang aja, tetapi di renang ini kan kita bisa renang kan. Kalau bicara di renang ini lebih banyak ke apa namanya istilahnya cederanya. Ya, beda karena kita olahraganya di air, ya kan. Karena kalau di darat mungkin jatuh paling luka. Kalau di air kan sudah beda cerita. Nah itu salah satu tantangan juga bagi saya, bagaimana untuk meyakinkan seorang orang tua. Jadi kita tidak bisa juga memaksa seorang anak untuk langsung bisa, ya kan? Nah itu saya pernah juga melatih pengalaman 2 tahun yang lalu. Saya cuma sanggup melatih itu sampai 5 kali pertemuan. Karena si orang tua selalu menanyakan bagaimana perkembangan anaknya. Selama saya melatih, perkembangan anaknya itu ada, cuman lambat karena dari segi faktor lain. Si anak itu mulai latihan mungkin jam 4:30. Sementara dari jam 7 sampai jam 4:30, si anaknya sekolah full day. Nah jadi orang tua kadang melihat, dia nih anak harus bisa berenang. Jadi kalau ditanyain, kadang pada saat saya melatih baru masuk 10 menit dia dalam, si anak sudah bilang kedinginan. Kemudian saya itu tidak bisa dipaksa. Naik, tapi orang tuanya ayolah. Lagi. Memang dorongan dari orang tua menjadi semangat banget. Tapi harus lihat juga. Ya, jadi kita harus belajar juga bagaimana kita mengajarkan kepada orang tua alasan anaknya ini pergerakannya, perkembangannya ada kenapa apa yang menjadi itu. Itu ada nggak Pak? Kalau misalnya kan dia udah berenang nih, terus tenggelam, terus trauma air gitu. Ada. Terus gimana cara Bapak mengatasi kayak bikin dia biar bisa percaya lagi gitu? Ya, percaya diri atau berani lagi untuk berenang gitu. Terkadang dia kayak setelah trauma tuh banyak hal-hal yang tidak bagus lagi untuk dilakukan gitu, untuk renangnya. Kalau masalah trauma itu kita berarti bicara psikologis. Psikologis itu ada yang memang bisa kita pribadi yang menanganinya, ada yang enggak. Jadi kita bisa lihat atau kita bisa tanyakan sama orang yang mau kita latih, mereka traumanya itu karena apa? Nah, kadang dia karena trauma pernah nolongin temannya nggak selamat, dia selamat, temannya meninggal. Itu beda lagi traumanya, ya kan? Itu nggak bisa dilakukan. Itu sudah beda lagi namanya. Tapi kalau hanya sekedar tenggelam di kolam, di sungai, tapi masih bisa selamat, mungkin masih bisa diperbaiki traumanya. Biasanya cara saya yang saya lakukan, biasanya di kolam dalam, saya biasanya bawa dia dulu adaptasi di kolam yang sampai sebenarnya juga sama dia lantainya, kemudian suruh adaptasi. Ketika sudah pernah lihat dia pelan bawa ke tempat yang dalam itu tuh, tapi dibawanya bukan bisa disuruh berenang, dengan cara pegang di kolam pelan sampai nanti di mana kaki dia tidak menginjak lantai lagi, kita pelan coba masukin kepala. Mungkin sedikit, apa rasanya? Agak tenang, tambah lagi, sampai dia berani nanti mungkin kakinya ke lantai yang berbawah. Jadi setidaknya memang tidak langsung hilang itu tidak. Jadi tidaknya kita menghilangkan dulu bahwasanya di pikiran dia kolam itu bukan tempat yang menakutkan. Itu dulu yang kita hilangkan. Kalau masalah nanti yang takut di tempat yang dalam itu cuma kebiasaan aja. Mungkin dia tidak ada lagi di pikirannya kalau kolam itu bukan tempat yang menakutkan. Ini cara saya untuk menghilangkan kolam.
Terus dalam melatih atau menghilangkan trauma seseorang, apakah ada latihan khususnya yang diberikan kepada Bapak? Kalau latihan khusus sih enggak. Kita cuma ngelatih itu mungkin enggak terlalu banyak ya, untuk traumatik itu enggak terlalu banyak, karena kita hanya bisa istilahnya kami ini hanya terapi. Kalau kita untuk memang menghilangkan secara total itu harus ada penanganan yang dibentuk, mungkin kalau kita harus dikasih obatnya. Jadi kalau untuk sekedar terapi sudah mungkin bisa. Kemudian kalau untuk metode latihannya biar orang yang trauma sama tidak trauma sama aja. Nggak bisa. Enggak bisa. Karena kalau kita bisa nanti kita harus memutuskan juga. Kita nggak tahu kadang orang yang kita latih itu beda. Jadi nggak jadi semangat. Terlalu nanti banyak merasa ini itu kita nggak mau itu terjadi. Kita mau gimana pun supaya semuanya keduanya masuk misalnya dua-duanya selesai bisa semua. Jadi jangan ada pernah ditinggalin satu, karena kita kalau dalam melatih berteman aja kita pilih-pilih orang kadang nggak mau temenan. Lagi melatih kita tujuannya tadi bisnis ya loh. Ya kan? Apakah mau kita nanti nggak usah lah sama bapak tuh sama abang tuh, aku kemarin trauma, dia lebih fokus ke nggak trauma. Sementara ini kurang ya, cuman enggak. Kita bicara bisnisnya. Jadi kita nggak harus boleh beda-bedakan. Gimana nanti supaya trauma ini menjadikan yang tidak trauma ini motivasi supaya dia bisa kayak dia. Jadi itu harus kita pikirkan juga gimana caranya. Jangan gunakan ini sama ini nggak boleh. Boleh kalau masalah itu. Terus Pak, mau tanya tips bagaimana Pak mengajar atlet memula supaya cepat pandai menangani. Kalau untuk bicara atlet, jujur kalau masalah atlet saya belum ada ngelatih. Tapi sedikit banyaknya saya lihat itu teknikal atlet itu banyak caranya. Kita bukan hanya sekedar bicara, mungkin kalau dari orang awam tahu mereka belajarnya atau melatihnya cuma sekedar di kolam kan. Ya, itu juga ada latihan fisiknya di luar, harus di kolam. Kemudian latihan itu kita harus tahu kalau prestasi ya, dia tuh di renang itu nomor apa yang diambil. Karena nggak mungkin kan kita ngeliatnya ada prestasi yang notabene dia sprint, kita kasih dia jarak jauh. Dia sprint 1 meter, 50 meter. Kita kasih dia nanti jarak jauh 400 kedua. Cocok nggak? Nggak cocok. Itu juga mungkin dengan yang lain. Apakah kalian pernah lihat atletik pelari lari sprint 50 meter, 100 meter dia nyoba maraton? Nggak kuat. Nah, Dia lemah untuk pertahanannya. nah makanya itu. Dadanya kuat. Nah, jadi kalau untuk tipsnya itu kita harus tahu juga, kemudian kita harus paham juga metode-metode apa istilahnya yang dilatih. Karena sekarang di klub saya sekarang itu aktivitasnya juga sudah banyak. Ada mungkin sekitar 5 orang udah lebih kalau nggak salah. Di setiap 5 orang ini beda-beda. Beda-beda. Apa yang kami baca sama, cuma nggak bisa disamakan. Karena kemarin saya nengok, ya anak kadang saya nggak suka pakai ini kan, susah. Misalnya saya susah nggak pakai ini, boleh nggak pakai ini, beda. Karena metodenya sama. Jadi kalau masalah itu saya belum terlalu paham, karena saya sekarang ini fokus ke memang dinas orang yang bisa berenang, jadi bisa. Tuh, nah kalau bicara prestasi itu mulai dari gerakan, teknik, dan itu. Tapi kalau orang yang cuma bisa berenang saja, kita contohkan, yang penting dia tahu beda seperti ini, nggak harus masuk di taman ini, dia sanggup berenang, bisa, dia udah selesai. Itu. Tapi ada tuh bang, beberapa orang sih dia bisa berenang kayak gaya dada, bisa jauh tapi dia nggak bisa ngapung. Itu gimana tuh bang? Ngapung itu, itulah kenapa kami selalu mengkaitkan gaya dada duluan.
cobalah secara logika kalau kita perhatikan, kalau kita pikirkan tentang gaya dada, kita berdiri di air yang dalam pasti kaki kita seperti secara nggak sengaja, secara nggak sengaja, ya nggak? Jadi orang kalau bilang dia tuh nggak bisa berenang gaya dada, salah. Belum terbiasa. Cuman belum terbiasa. Orang yang takut tenggelam, cobalah masukkan dia ke tempat yang dalam. Ini dikasihlah ini dinding kolam, bahkan dia sekitar 1 meter dari kita. Pasti dia tuh ngampus tinggi dan. Tapi kalau tenggelam ke dasar, Nah, Gara-gara apa mungkin kan Pak? Kayak nggak ada tenang gitu. ya dia panik ya. ya Iya. di air itu konsepnya kalau kita panik, pasti serasa air itu semakin dalam menarik. Cobalah nanti kalau sudah sampai ke kolam, tahan nafas tuh, masuk ke dalam. Ya, kalau ngapung sendiri, Ngapung sendiri. Iya. Ngapung sendiri. Makanya orang kadang berenang gaya dada, dia kurang. Iya. Jika di dia tenggelam, jadi mungkin badannya nggak ngapung, Dia panik, kemudian dia nggak berani ngatur nafas. Gerakan itu terlalu cepat kan? Ada orang yang menyampaikan ke abang juga, katanya saya lupa buang nafas di dalam air. Mungkin nggak kita. Kita udah tahu di dalam air itu nahan nafas. Masa nggak mungkin kita mikir nafasnya nggak dibuang? Iya kan? Emang Ibu pribadi nggak dibuang. Apa dibuang? Saya dibuang aja. Oke. Mungkin karena belum terbiasa ya Mbak. Jadinya kejadian tuh sering nggak dibuang, jadi sesak napasnya susah. makanya di dalam air itu nafas tidak boleh dibuang karena kan nggak mungkin. Misalnya gimana caranya kita dalam air pas mau ngambil nafas sekaligus buang nafas. Siapa yang ada bisa buat kayak gitu? Aku sama abang belajar sama dia. Nah, Kami nggak gitu, makanya ngos-ngosannya nggak sampai. ini harus dibuang itu senyamannya kita. Makanya bagi kita berenang ini pakai logika masing-masing. Karena kami hanya sekedar menyampaikan itu buat rasanya enak, saya rasanya enak, yang diri masing-masing. Ya, sih nyamannya gitu. Nah, kok mau buangnya sekaligus mulut Banyak ya? dibuka, boleh. Seperti orang bersiul boleh. Mau dikeluarin dari mulut juga hidup, boleh. Ada masalah? Asal nyaman aja nih. Asal nyaman aja. Nah, yang susahnya sekarang, saya lupa buang nafas. Lebih dari mana bisa lupa? Kita udah tahu ternyata sunahan nafas. Itu yang jadi kesalahan. Karena kalau nafas itu habis badan kita tinggi. Enggak ada. Coba lah masuk ke dalam air, lah di dasar. Buang. Air sendiri. Nggak ada. Tinggal gimana caranya. Tapi kalau kayak gitu orang yang bisa tenggelam tuh apa sih Mbak? Panik, kemudian dia Ada kan? kelelahan, terus karena ini juga ya faktor ini mungkin ya, faktor dia tuh udah pede lah. Karena kita nggak boleh juga kayak gitu. Kalau media itu boleh. Makanya mau bilang kita di air, kita di darat. Istilahnya, kalaupun tidak ada nanti, anggaplah kita lari, lalu jatuh. Ya. Kalau di dalam, nah makanya kita wajib tuh memfokuskan di gaya dada. Di gaya dada itu kunci semua. Sampai berenang, gaya apa yang bisa untuk kita berenang sampai ngambil nafasnya ya? Nggak mungkin dia bebas. Nggak mungkin dia bebas. Nggak mungkin dia bebas. Gimana caranya kita berenang gaya bebas awalnya? Baik, jadi itu gimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Mungkin hanya itulah yang dapat kami tampilkan
dalam tugas ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,